Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas perakaran roastok anggur yang sering kita gunakan, yaitu varian Red Master, Creola Negra atau CN, dan Isabella. Jadi jika kawan-kawan selama ini hanya melihat perakaran dari masing-masing varian ini di ilustrasi gambar, kali ini saya dongkel untuk melihat langsung seperti apa perakaran anggur yang sering kita gunakan sebagai roastok di kebun kita selama ini, kebanyakan ya. Meskipun sekarang sudah mulai banyak roastok-roastok impor, tetapi di awal kami berbudidaya anggur dan kawan-kawan memang roastok seperti inilah yang seringkali kita gunakan. Bahkan untuk varian roastok RM ini di kebun saya menjadi roastok terbaik untuk varian Red Master ini, karena varian ini sudah terbukti di kebun saya, termasuk Isabella. Untuk varian impor, roastok impor di kebun kami ada beberapa varian, tetapi belum menunjukkan kelebihan yang signifikan dibandingkan roastok Red Master yang saya pakai. Jadi perakarannya seperti ini untuk varian roastok Red Master. Ini dia. Banyak akar serabut. Jadi dengan melihat perakaran seperti ini, kita bisa melakukan pemupukan yang tidak jauh dari pohonnya ketika kita menggunakan roastok Red Master, dan perakarannya ke dalam nih. Banyak akar serabut di dekat batang utama untuk varian Red Master. Saya bahas satu-satu. Untuk varian roastok Red Master ini kelebihannya adalah, ini saya akan ceritakan berdasarkan pengalaman di saya selama ini, dan juga sudah lebih dari 7 tahun. Jadi varian roastok Red Master ini kelebihannya adalah dia cenderung kuat terhadap kekeringan, varian ini, dan mampu mendukung kelangsungan hidup skion atau varian anggur impor yang kita graftingkan untuk varian Red Master. Kekurangannya itu tadi salah satu kelebihannya ya, meskipun masih banyak kelebihan yang lain, tapi tidak saya mungkin sebutkan satu persatu karena nanti akan terlalu lama. Kekurangannya dia tidak suka tergenang air. Jadi kalau terlalu becek tanahnya, varian ini tidak cocok. Itu pengalaman di saya. Lanjut. Ini varian Isabella. Seperti ini perakarannya. Tuh. Jadi akar serabutnya jarang di sekitar pohonnya. Kita bisa bayangkan, jika kita tidak melakukan pruning akar dengan menggunakan roastok ini dan ditanam di grounding, maka akar akan melebar kemana-mana. Terlihat tuh. Ujungnya ada di sana. Inilah mulut-mulut akar yang ketika kita aplikasikan pupuk atau nutrisi, dia yang menyerap nutrisinya. Jadi ketika di sekitar sini tidak banyak penyerapannya, karena tidak banyak akar serabut atau mulut-mulut akar di sekitar batang utama. Dan cenderung di permukaan ya, kita bisa lihat untuk varian Isabella. Lalu kita lihat untuk, oke, kita bahas kelebihannya varian Isabella ini. Varian Isabella ini cenderung kuat terhadap genangan air atau lahan yang cenderung basah, dia masih toleran. Dan kekeringan juga yang tidak terlalu ekstrim, dia juga masih bisa bertahan untuk varian ini. Dan ini cukup bagus juga untuk roastok, meskipun ini varian wine atau wine grape yang sebenarnya bukan varian roastok, tetapi banyak digunakan di kawan-kawan pengangguran yang lain
selama ini hasilnya juga cukup bagus selama kita memberikan nutrisi yang cukup dan tahu tentang pola perakarannya dalam aplikasi pupuknya, serta sebaiknya dilakukan pruning akar sehingga muncul akar-akar serabut di sekitar batang utama varian Isabella. Ini rostok varian Criolla Negra seperti ini. Nih, batang akarnya sangat besar-besar. Ini untuk varian Criolla Negra. Dan varian ini cenderung senang dengan banyak air, ditanam di tempat yang cukup banyak air. Dia tidak suka kekeringan untuk varian rostok ini. Tidak tahan kekeringan, varian Criolla Negra atau CN. Jadi tanaman apapun yang pertumbuhannya vigor, karena ini karakternya sangat vigor, cepat sekali besar, dia cenderung membutuhkan banyak air untuk mendukung pertumbuhannya. Karena tanaman yang vigor ini, kandungan di dalam batangnya juga persentase airnya lebih tinggi dibanding tanaman varian rostok seperti Red Master ini. Karena pertumbuhannya juga jauh. Kalau untuk varian Criolla Negra ini cepat sekali vigor, sedangkan RM cenderung normal. Kalau Bella agak lebih cepat vigor. Kelemahannya varian RM ini gampang sekali batangnya terserang kutu perisai. Jadi kita harus sering bersihkan batang utama ini. Dan sering terkena nematoda atau kentang di sekitar perakarannya, seperti kentang itu ya. Kalau untuk Isabella jarang sekali terkena nematoda atau akar yang seperti berbentuk kentang itu. Jadi ini saya buat video ini biar kawan-kawan punya gambaran ketika akan melakukan pemupukan dan menanam anggur, sehingga nanti bisa memilih rostok apa yang cocok untuk dijadikan batang bawah atau mendukung perakarannya. Meskipun sudah banyak varian-varian rostok impor sekarang ini, karena dulu juga tidak ada dan sekarang sudah mulai ada, jadi kawan-kawan banyak pilihan sekarang. Tetapi yang saya review kali ini adalah rostok kebanyakan yang sering digunakan oleh kawan-kawan pengangguran pada umumnya. Nih varian RM-nya ya. Jadi beda ya susunan perakarannya nih. Ini RM itu seperti ini. Tuh. Dan perakarannya cenderung menghujam ke bawah. Sedangkan Isabella cenderung datar. Nah, ini mudah distres air nih kalau Isabella ini. Karena perakarannya di permukaan. Cenderung di permukaan ya. Kalau varian CN, kendalanya ketika ini pengalaman yang saya ceritakan adalah pengalaman di saya. Dengan menggunakan rostok ini, ketika kita lakukan stres air justru lama sekali untuk sprutnya. Tetapi kawan-kawan yang menyukai teknik pembuahan dengan potes pucuk, varian CN ini sangat bagus. Jadi penggunaan rostok CN untuk main teknik pembuahan dengan potes pucuk terbukti bagus di tempat kami. Tetapi kalau lahannya tidak mendukung, artinya terlalu kekeringan, dia tidak menyukai. Tapi kalau genangan dia masih toleran. Artinya varian itu tidak tahan kekeringan dan cenderung membutuhkan banyak air, sedangkan varian Isabella ini sedang, kekeringannya tidak ekstrim, dia kuat, basah yang tidak terlalu lama juga kuat, sedangkan RM ini tidak suka lahan basah tetapi tahan kekeringan. Kita lihat seperti inilah varian rostok CN perakarannya. Seperti ini. Nih. Ini rostok Criolla Negra. Meskipun batangnya besar, untuk rostok CN ini empuk atau mudah dipotong. Beda dengan RM, kalau udah tua keras sekali. Kalau Bella sedang, kalau CN ini meskipun batangnya gede dan tua, dipotong sangat
lunak. Dan karakternya vigor. Ini perakarannya. Nih. Ini perakalan Creola nigra. Seperti inilah bentuknya. Nih, banyak sekali akar-akar besar seperti ini. Cukup besar nih. Tuh, dan sangat jauh. Ini CN. Kita lihat lagi. Inilah perakaran CN. Jadi seperti ini. Nih. Jadi kalau kawan-kawan selama ini melihatannya di gambar-gambar, ini langsung nih. Seperti inilah perakaran Creola nigra. Saya dongkel nih. Biar kawan-kawan tambah wawasan dan pengetahuan. Dan juga untuk memperjelas. Nanti biar kawan-kawan bisa memilih rostok mana yang bisa disesuaikan dengan lokasi tanam dan variannya. Ini. Seperti inilah rostoknya CN. Ini juga CN. Jadi perakarannya seperti ini. Berbeda dengan itu Isabella. Nah, beda ya. CN rata-rata banyak sekali akar besar-besar seperti ini. Nih. Jadi dia ketika ditanam di lahan kering, dia akan sangat jauh karena dia akan mencari titik air atau mencari tempat yang basah untuk mempertahankan hidup daripada varian ini. Nih, akarnya cukup besar-besar. Nih, sampai panjang sekali tuh. Nih, perakaran ini sampai 3 meter nih panjangnya nih. Tuh. Sampai ke sana. Tuh. Ini varian CN. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita mengaplikasikan pupuk di bawah pohonnya, maka penyerapannya tidak maksimal. Jadi jika kawan-kawan mengeluhkan selama ini tanaman sudah dipupuk tetapi tidak segera subur karena perakaran sudah terlalu jauh, mulut akar tidak berada di dekat pohonnya, sehingga penyerapan nutrisinya sulit dilakukan dan pemupukan menjadi tidak efektif. Jadi kita harus memahami karakter rostok, perakaran rostok ini. Inilah 3 varian rostok yang banyak digunakan oleh kawan-kawan pengangguran semua. Biar lebih jelas, jadi saya dongkel untuk konten kali ini. Ini varian CN seperti ini. Ini varian CN, akarnya seperti ini. Ini varian Isabella, tuh, perakarannya lembut. Oke, kita pisah yang di sini. Ini CN. Seperti ini perakarannya. Ini Isabella. Ini Red Master. Agak saya ini biar jelas. Saya angkat dulu. Seperti ini bentuk perakaran rostok Red Master. Banyak serabut di sini. Di dekat batang utama. Seperti ini bentuk perakaran Isabella. Datar di permukaan kebanyakan akarnya. Dan seperti itulah perakaran CN. Banyak sekali akar-akar besar seperti ini nih. Nih, lebih daripada jempol nih akarnya. Itu CN. Seperti ini. Nih, lihat. Sejari-jari telunjuk nih akarnya. Nih, 1 jempol untuk akar CN. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf saya tambahkan untuk memperjelas. Jadi nanti ada yang masih kurang jelas karena akar tadi kita taruh di bawah. Sekarang kita gantung supaya lebih terlihat jelas seperti apa bentuk perakaran dari masing-masing rostok ini. Seperti ini perakaran rostok Red Master. Ini kita gantung ya. Ini perakaran rostok Red Master yang kita dongkel dan kita gunakan sebagai rostok di kebun saya. Dan mayoritas rostok yang saya gunakan adalah RN di kebun saya. Ini. Sedangkan ini rostok Creola nigra. Ini sudah kita potong, jadi yang masih utuh rostok CN seperti ini bentuknya. Ini kita nih. Ini CN.
banyak akar-akar besarnya. Tuh, ini CN. Kelihatan ya. Seperti inilah bentuk perakarannya CN. Ini Isabella. Seperti ini. Cenderung melebar di permukaan. Akar serabut agak jauh dari batang utama. CN. Banyak akar serabut yang tumbuh di akar-akar besar. Ulangi biar lebih jelas. Isabella. Perakaran cenderung banyak di permukaan dan akar serabut tidak terlalu banyak di sekitar pohon. CN. Di sekitar pohon akar serabut tidak terlalu banyak, tetapi akar serabut tumbuh di akar-akar yang besar ini. Seperti ini. Berwarna cenderung putih. CN. Seperti ini. Ini perakarannya, serabutnya dari ujung-ujung sana. Dan tumbuh di batang, di akar-akar besar seperti ini. Ini serabutnya. Ini mulut-mulut akarnya yang menyerap nutrisi. Nih, seperti ini. Di ujung-ujung. Nih. Ini CN. Ya. Red Master. Banyak akar serabut di sekitar batang utama. Oke, jadi di sini jelas ya. Kawan-kawan boleh memilih rostock apa saja sesuaikan dengan lokasi tanam atau tempat tanam. Apakah tanah dengan genangan air yang sering, atau tanah yang sedang, atau poros, atau tanah yang kering. Jadi rostock ini kita gunakan untuk menyesuaikan lokasi tanam dan mendukung kelangsungan hidup daripada tanaman atau entres yang kita sambungkan atau skion yang kita graftingkan, anggur impor yang kita sambung, yang pada akhirnya dapat mendukung kelangsungan hidup tanaman dan produktivitas daripada aneka varian anggur impor yang kita sambungkan. Oke, ini review 3 varian rostock yang sering kita gunakan. Seperti ini. Kenapa saya mereview 3 varian rostock ini? Meskipun saya punya varian rostock yang lain seperti Ramsey, Cobber 5BB, Dogrit, dan lainnya, tetapi saya sendiri belum bisa melihat atau rostock-rostock impor yang saya punya belum bisa menunjukkan kehebatannya selain 3 varian rostock ini. Meskipun ada Cobber 5BB, pertumbuhannya di tempat kami kurang bagus. Jadi rostock itu disesuaikan dengan lokasi tanam kawan-kawan. Jadi belum tentu rostock di tempat kami ini yang terbaik adalah RM, di tempat kawan-kawan cocok. Jadi sesuaikan dengan lokasi tanamnya. Jadi kalau lokasi tanam kawan-kawan sering tergenang air, banyak air, gunakan CN. Sedang, gunakan Bella. Sering kekeringan, gunakan RM. Dan gunakan juga rostock impor yang lain yang baru-baru sekarang ini beredar, yang terbukti baik untuk mendukung kita dalam berbudidaya anggur. Jadi semakin banyak rostock, semakin banyak yang kita uji, kawan-kawan nanti bisa membuktikan sendiri di kebun kawan-kawan masing-masing. Jadi bisa memilih rostock mana yang cocok dan baik digunakan di kebun teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.